Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. Alat bertahan hidup, seperti yang sudah aku terangkan pada brain hacking sebelumnya, yaitu 7 faktor terlarang. Jika salah satu tugas dari otak reptil adalah bertahan hidup pada masa lampau, saat nenek moyang kita masih mengandalkan binatang hasil berburu untuk kelangsungan hidupnya, prinsip bertahan hidup lebih banyak disebabkan faktor eksternal, terutama pada bahaya dari binatang buas. Bertahan hidup dengan berkelompok merupakan salah satu cara supaya mereka aman dari bahaya binatang buas. Pada masa kini, bertahan hidup bukan lagi masalah aman dari serangan fisik, tetapi juga serangan non-fisik atau psikologis. Saat manusia sudah mulai modern dan lebih banyak, maka ancaman dari binatang buas sudah sangat jarang. Walaupun begitu, kita masih tetap hidup secara berkelompok, sebab ini lebih memudahkan kehidupan kita. Walau serangan secara fisik sudah sangat jarang, namun serangan secara psikologis atau lebih tepatnya yang mengancam psikologis kita jadi tinggi. Survival mode bertahan hidup lebih tepatnya diakui kalau dirinya itu ada atau hidup, merupakan bagian dari fungsi otak reptil. Kritikan, diabaikan oleh orang lain, tuntutan dari masyarakat atau keluarga, ataupun perihal lain yang membuat diri jadi tertekan, dianggap sebagai ancaman oleh otak reptil, walaupun sebetulnya tidak selalu benar-benar ancaman. Perihal demikian membuat orang yang menerimanya jadi merasa tidak nyaman. Inilah mengapa orang cenderung tidak mau menerima suatu kritikan. Sebab saat kritikan disampaikan dengan tidak tepat, akan membuat otak reptil meresponnya sebagai ancaman. Saat suatu kelompok masyarakat seperti keluarga, lingkungan, atau organisasi membuat seseorang terabaikan, maka orang tersebut akan melakukan perihal yang menarik perhatian kelompok tersebut. Atau bisa saja orang tersebut akan mencari kelompok lain yang mau menerima keberadaannya, keinginan ia diakui kehadirannya, diakui kalau ia itu ada, bahwa ia merupakan bagian dari kelompok, saudara-saudara, saudara sekelompok, saudara seagama serta saudara-saudara lainnya. Merupakan perwujudan dari pengakuan akan kehadiran ia. Saat ada orang lain menentang kelompok tersebut, maka sama dengan menentang kehadiran ia. Kalau sudah seperti ini, maka ia akan membela mati-matian kelompok tersebut. Walaupun pembelaan tersebut tadi membabi buta, namun inilah yang terjadi pada seseorang yang fanatik pada kelompoknya. Perasaan ini pula yang digunakan oleh akun Facebook yang aku ulas sebelumnya. Perasaan simpati kepada saudara seagama. Jujur saja aku ragu kalau Facebook tersebut akan mendapat reaksi yang sama baiknya. Jika seandainya ia mengatakan untuk mendoakan pengungsi yang ada di foto, serta ia mengatakan kalau pengungsi tersebut merupakan korban dari saudara seagamanya. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, di negara-negara lain pun terjadi. Dari masa lampau sampai sekarang ini terjadi pada semua negara. Selama negara itu ditinggali oleh manusia, keinginan untuk diakui juga digunakan dalam marketing serta self-development. Untuk yang ini mungkin akan aku bahas di brain hacking selanjutnya.
Keinginan ini pula ada hubungannya dengan salah satu faktor terlarang, yaitu eksklusivitas. Tentu saja aku tidak mengatakan kalau kita hanya bisa menggunakan keinginan itu untuk hal yang negatif, atau hanya untuk kepentingan kita saja, sebab dengan cara yang tepat, keinginan itu bisa kita pakai untuk mempercepat perkembangan diri seseorang. Pokok dari menggunakan keinginan itu adalah dengan cara menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi dirinya untuk berkembang. Keadaan di mana ia merasa diterima serta tidak merasa terancam. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi menggunakan keinginan seseorang untuk tujuan tertentu bisa jadi baik ataupun buruk ya, tergantung dari orang yang menggunakannya. Aku pun termasuk orang yang sedang mempelajari cara menggunakan keinginan tersebut. Ayo dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan semangat upload video motivasi terbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe.